Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, pada kesempatan ini dengan bangga, saya ingin membagikan pengalaman berkaitan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang sudah diwariskan oleh almarhum Bapak saya kepada saya. Sebelum saya menyampaikan nilai-nilai itu, saya ingin memperkenalkan secara singkat siapakah sosok Bapak saya itu. Namanya adalah Agustinus Tukijo. Beliau adalah seorang katekis, guru agama di beberapa sekolah SD dan SMP, dan beliau juga ahli pijat refleksi. Beliau dipanggil oleh Tuhan pada tanggal 17 Februari 2001. Pada saat itu, saya sedang menjalani tahun orientasi pastoral di Seminari Menengah Santo Paulus, Palembang. Itu secara singkat perkenalan tentang sosok Bapak saya. Pada kesempatan ini ada 4 prinsip hidup yang diwariskan oleh Bapak saya, dan apa yang diberikan oleh Bapak saya ini diberikan benar-benar dalam waktu yang khusus, dalam periode yang khusus. Mengapa saya katakan demikian? Karena keempat prinsip hidup ini diberikan oleh Bapak saya ketika saya sedang menjalani pendidikan sebagai seorang seminaris di Seminari Menengah Santo Paulus, Palembang. Dan pada saat itu biasanya 2 bulan sekali Bapak saya berkirim surat. Dan di dalam surat itu selalu diakhiri dengan 4 prinsip yang mau saya bagikan ini. Yang pertama, selalu dikatakan kejujuran. Bahkan beliau sampai menjelaskan berkaitan dengan sikap ini, sikap yang jujur. Secara singkat beliau mengatakan, karena kelak kamu akan menjadi seorang imam, maka kamu harus hidup yang jujur. Karena kalau misalnya kamu tidak jujur, maka kamu tidak akan menjadi seorang imam yang baik. Kamu tidak akan pernah dipercaya oleh orang lain. Maka kejujuran harus diusahakan terus-menerus sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Kemudian prinsip yang kedua yang disampaikan oleh Bapak adalah ketekunan. Dan benar, dengan adanya ketekunan itu saya bisa menjalani proses pendidikan dengan baik. Seminari menengah, novisiat, pendidikan filsafat, dan teologi. Bahkan sampai sekarang, ketekunan di dalam belajar tidak pernah berhenti. Kemauan untuk menambah ilmu dan sekaligus juga berkembang dalam banyak hal, mengetahui banyak hal, juga masih saya hidupi. Dan itu tentu tidak lepas dari prinsip hidup yang kedua ini, yaitu ketekunan. Lalu prinsip yang ketiga yang disampaikan kepada saya adalah berdoa. Ketika sudah bicara tentang satu kata ini, tidak ada kata lain
Tidak ada tawar-menawar. Ini hukumnya wajib. Berdoa dari bangun tidur, saat melakukan aktivitas, mau tidur lagi, jangan lupa untuk berdoa. Meskipun badan lelah, pikiran lelah, hati lelah, jiwa lelah, tidak boleh ditawar. Tetap harus berdoa. Apalagi doa Rosario dan doa Salam Maria. Saya merasakan ini sudah menyatu di dalam hidup saya. Saya merasakan betul bagaimana Bunda Maria selalu menyertai perjalanan hidup saya. Dan Bunda mengerti tentang apa saja yang sedang saya alami. Dan saya merasa tenang setiap saat, setiap hari, karena Bunda selalu menyertai hidup saya. Lalu prinsip yang keempat yang diberikan oleh Bapak saya adalah hidup sosial. Saya pernah berpikir dengan kata ini, kan menjadi imam saya tidak punya uang, tidak punya harta, lalu apa yang bisa saya bagikan? Kemudian dalam perjalanan waktu saya ngerti, oh ternyata Bapak saya menunjukkan itu, bahwa akhirnya saya bisa berbagi tentang ilmu saya, tentang pengetahuan saya, tentang kesetiaan saya. Dan itulah yang ternyata bisa saya bagikan kepada orang lain. Nah, kemudian ketika saya bisa membagikan ilmu saya, pengalaman iman saya, pengetahuan iman saya, kesetiaan saya kira disinilah letaknya bahwa saya bisa membagikan kepada siapa saja. Dan saya kira itu adalah apa yang dimaksud oleh Bapak saya, yaitu hidup sosial. Dan tentu tidak lepas dari itu adalah bisa membangun persaudaraan dan persahabatan dengan siapa saja. Begitu para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, dengan menceritakan ini sebenarnya saya juga ingin mengajak siapa saja untuk ingat kembali tentang nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang sudah diwariskan oleh orang tuamu di dalam perjalanan hidupmu. Dan tentu pesan bagi yang saat ini menjadi orang tua, tentu para sahabat mempunyai tanggung jawab juga bagaimana mewariskan prinsip-prinsip hidup yang bisa diberikan kepada anak-anakmu. Itu menjadi semacam legacy, ya, legacy. Dan kemudian anak-anak kita itu ingat betul apa yang dipesankan olehmu kepada mereka. Saya yakin setiap keluarga, setiap orang tua, bapak, ibu punya prinsip-prinsip yang luar biasa. Itulah sebabnya saya juga punya pengalaman yang indah bersama dengan almarhum Bapak Agustinus Tukijo, dan saya yakin beliau saat ini sudah bahagia di surga. Begitu saja para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita semua, we are the best. Bye-bye.